Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel Yusri. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Seperti biasa, saya mau share lagi kegiatan masak ala dapur Yusri. Kali ini saya ada pesanannya itu buat takjil kolak 25 porsi. Ini kolak pisang, campur nanti ada kolang-kaling dan juga labunya. Dan saya baru pulang dari pasar belanja untuk kebutuhan bikin kolak pisangnya. Untuk bikin 25 porsi kolak pisang, saya pakai kelapanya ini 3 butir yang tua biar nanti hasil santannya lebih banyak dan nanti kolaknya itu jadinya gurih. Kemudian untuk kolang-kalingnya saya beli 1 kilo, ini masing-masing setengah kilo, harganya ini Rp15.000 per kilonya. Selanjutnya kalau kolang-kalingnya udah dicuci bersih, saya mau rebus ulang, ini sekitar 10 menitan aja. Kalau airnya udah mendidih, tinggal dimasukkan kolang-kalingnya dan tunggu sampai kira-kira 10 menit atau sampai airnya mendidih lagi, baru kemudian ditiriskan. Nah ini biar apa? Biar kolang-kalingnya nggak cepet basi, sekaligus menghilangkan kotoran atau misalkan rasa dan bau asam di kolang-kaling pas kita beli di pasar. Nah ini kita rebus 10 menitan, terus kita tiriskan lagi, lanjut lagi saya mau peras kelapanya. Ini saya pakai 3 butir kelapa yang tua ya teman-teman, biar nanti hasil santannya juga lebih banyak dan jadi hasilnya itu gurih. Kalau menurut saya pakai kelapa parut asli untuk santannya ini jauh lebih enak daripada yang instan, apalagi kalau misalnya bikin dalam jumlah yang banyak. Nah ini kita sisihkan dapat 1 panci ya. Selanjutnya saya mau merebus gula merah. Untuk gula merahnya ini saya pakai 1 kilo. Kemudian saya mau kasih tambahan gula pasir 1/4 dan saya kasih air sekitar 1 liter. Ini kita lelehkan dulu atau cairkan dulu gulanya. Kemudian kalau udah mencair semua, ini saya mau saring terlebih dahulu gula merahnya, karena kalau misalnya gula merah ini pasti ada endapan kotorannya ya teman-teman, seperti ini walaupun sedikit. Jadi kita saring terlebih dahulu. Nah bisa dilihat ya teman-teman, ini ada sedikit kotoran kalau misal pakai gula merah. Nah ini kalau udah disaring, kita sisihkan dulu. Lanjut lagi untuk isiannya, ini saya pakai labu kuning, dipotong sesuai selera aja. Ini potongannya saya agak rada besar. Jadi untuk isiannya itu nanti ada pisang, ada kolang-kaling dan juga labu. Untuk pesanannya ini nanti diantarnya jam 11 lebih. Jadi pas pulang dari pasar itu udah mulai siap-siap persiapan untuk bahan bikin kolaknya. Karena kan lumayan memakan waktu karena ini bikinnya dalam jumlah banyak 25 porsi. Kemudian untuk pisangnya, di sini saya pakai pisangnya itu pisang Sabah yang kulitnya tebal kayak gini ya teman-teman. Ini tuh rasanya nggak terlalu asam, enak dan cocok untuk bikin kolak. Walaupun harganya lebih mahal ya, atau misalkan teman-teman pakai yang pisang Bangkal Wulu juga bisa, itu harganya lebih murah. Untuk 1 kilonya itu 6.000. Nah kalau pisang Sabah ini 1 kilonya harganya Rp10.000. Tadi saya belinya 2 sisir itu beratnya 3 kilo. Jadi untuk pisangnya ini Rp30.000 ya. Jadi saya potong 1 pisang bagi 2. Ini walaupun kulitnya tebal, tapi ini rasa pisangnya itu enak teman-teman. Nah ini semua persiapan sudah selesai. Ini sekitar jam 9-an. Jam 9-an kita baru mulai bikin kolaknya. Nah yang pertama ini saya pakai pancinya yang ukurannya lebih besar. Ini yang biasa untuk kukus nasi juga kalau misal dalam porsi banyak. Kemudian ini air gulanya dimasukkan. Tadi itu saya masukin 1 liter air biasa. Kemudian ini air gulanya sekitar 1 liter. Jangan lupa dikasih daun pandan biar aromanya ini makin wangi, dan ditambah sedikit garam biar ada gurih-gurihnya. Ini saya pakai kurang lebih 2 sendok setengah ya, 2 sendok teh setengah. Kemudian kolang-kalingnya dimasukkan. Ini semua bahan dimasukkan semua, tapi kalau untuk labu dan pisang itu kalau udah airnya mendidih dimasukkannya bertahap. Nah ini kita masak dulu gula merah dan juga santan, dan kolang-kalingnya ini saya masak terlebih dahulu
Ini kita masak sampai airnya mulai mendidih, baru nanti dimasukkan labunya. Ini saya tutup dulu. Jangan lupa sesekali dicek, barangkali nanti santannya ini udah mulai mendidih. Kita aduk supaya nggak pecah juga. Sesekali harus diaduk teman-teman, biar nanti santannya nggak naik atau nggak pecah. Nah ini kalau udah mulai agak mendidih, sekarang saya mau masukin labunya terlebih dahulu ya. Nah kalau misalnya udah mulai agak mendidih kayak gini, sekarang saya mau masukkan labunya terlebih dahulu ya. Di minggu terakhir di bulan Ramadan ini banyak pesanan masakan dan juga bikin takjil. Jadi saya biasanya ini mulai masaknya dari pulang dari pasar itu udah mulai persiapan. Karena ada beberapa yang pengen diambilnya itu malah sebelum zuhur atau sudah zuhur. Jadi persiapannya itu kayak masak biasa pagi, bikin bumbu dan lainnya, biar nggak kerepotan juga pasti akhirnya. Nah ini kalau misalnya udah mendidih lagi, terakhir tinggal dimasukkan pisangnya. Kalau udah selesai, kalau misalnya udah semua bahan dimasukkan, tinggal tunggu berapa menit sampai mendidih lagi baru dimatikan. Pesanannya ini kan diantar jam 11 lebih, jadi saya harus ada waktu sekitar setengah jam buat mendinginkan dulu kolak pisangnya atau diangin-anginkan dulu, karena kan nanti di wadah cup. Takutnya kalau misalnya panas-panas ditutup pakai wadah cup nanti malah jadi cepet basi karena ini kan santannya banyak. Lanjut lagi, ini wadah buat kolak pisangnya. Saya pakai wadah tin wall yang ukuran 400 ml yang mangkok kayak gini ya teman-teman. Dan ini tuh sekitar jam setengah 11. Saya juga udah angin-anginkan dulu kolak pisangnya, jadi udah nggak terlalu panas. Ini saya mau wadah dulu ya, disajikan di wadah bowl kayak gini. Pertama saya kasih isiannya dulu, baru nanti airnya itu terakhiran. Ini tuh udah nggak begitu panas ya teman-teman, karena tadi pas sudah mateng saya langsung anginkan di depan kipas, biar udara panasnya atau hawa panasnya juga berkurang. Jadi pas ditutup itu nggak terlalu ngelengkap karena kepanasan ya. Jadi santannya juga nggak cepet basi. Jam setengah 11 lebih ini memang harus cepet-cepet ya, karena kan kalau misalnya jam 11-an itu udah harus siap dikirim. Dan saya isi kolaknya ini pertama isinya dulu, baru nanti terakhir kuahnya. Biar nanti kalau misalnya ada yang kurang isinya, kalau misalkan ada salah satu cup yang isinya terlalu banyak, itu bisa nanti dikurangin, dikasih tambah yang kurang isinya. Nah ini saya mau selesaikan semua dulu ya wadahnya. Kalau bikin kolak itu sebenarnya gampang dan cepet, cuman persiapan bikin bahan-bahannya aja yang agak repot gitu ya. Kayak misalkan gulanya dulu, santannya, potong bahan-bahannya. Tapi sebenarnya pas kalau udah dimasak itu cepet, tinggal semua bahan dimasukkan bertahap aja kayak gitu ya teman-teman. Dan itu tadi saya pisahin daun pandannya biar nggak repot pas masukin isi buat kolaknya. Ini satu panci besar banget teman-teman, ini yang biasa saya pakai buat bikin nasi kuning. Kalau misalnya bikin porsi paketan banyak itu pakai wadah kukusannya kayak gini. Nah ini saya pakai yang bawahnya. Dan ini udah selesai semua 25 porsi kolak pisang. Ini juga udah nggak terlalu panas, jadi ditutup juga nggak apa-apa. Habis ini saya mau persiapan buat ngirim kolak pisangnya. Jadi video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan videonya, bantu like, komen, dan juga share. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya biar kalian update video terbaru dari channel ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.